Di tengah gemerlap kota yang penuh cahaya, ada sudut-sudut gelap yang jarang dilihat orang. Tempat di mana mimpi seringkali mati sebelum sempat tumbuh. Tapi di sanalah, di lorong sempit yang sunyi, seorang anak kecil berani menantang nasib. Namanya Bayu. Usianya baru 11 tahun, tapi hidup telah memberinya ujian yang biasanya hanya dihadapi orang dewasa. Ia tak punya sepatu baru, tak punya mainan, bahkan tak punya bangku sekolah. Yang ia punya hanyalah satu hal, mimpi besar yang disimpannya rapat di hatinya. Dan ia berjanji tak akan pernah melepaskannya. Di sudut kota yang tak pernah tidur, tepat di balik hiruk-pikuk jalan raya dan gedung megah, terdapat sebuah lorong kecil yang gelap dan sempit. Di sanalah tinggal seorang anak laki-laki bernama Bayu, usia 11 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, dan rambutnya selalu acak-acakan karena tak pernah sempat disisir. Tapi matanya, ya, mata itu menyimpan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Harapan. Bayu tinggal bersama ibunya, Buati, di sebuah gubuk yang hampir roboh. Ayahnya telah tiada, meninggal saat bekerja sebagai buruh bangunan karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, hidup Bayu berubah. Dunia yang semula hangat, kini dingin dan keras. Setiap pagi, saat anak-anak seusianya bangun untuk pergi ke sekolah, Bayu bangun dengan membawa karung goni di punggungnya. Ia bukan ke sekolah, ia ke tempat sampah, menyusuri jalan, mencari botol bekas, kardus, kalang apa saja yang bisa dijual ke pengepul. Hari ini harus lebih banyak dari kemarin, katanya pelan, menyemangati diri. Tangannya kotor, kakinya luka, tapi Bayu tak pernah mengeluh. Ia tahu, setiap keping uang yang ia kumpulkan bukan hanya untuk makan, tapi juga mimpinya. Karena Bayu ingin sekolah, ia ingin jadi dokter, katanya suatu malam saat berbicara pada ibunya. Bu, nanti kalau Bayu udah besar, Bayu pengen jadi dokter, biar bisa bantu orang sakit kayak bapak dulu. Gak ada yang nolong waktu itu, ucapnya lirih. Ibunya hanya menahan air mata. Ia tahu mimpinya terlalu tinggi untuk hidup mereka yang pas-pasan. Tapi ia juga tahu mimpi adalah satu-satunya harta Bayu yang tidak bisa dicuri oleh kemiskinan. Suatu hari, saat Bayu sedang mengais sampah di dekat sekolah SD, ia melihat anak-anak berseragam putih merah tertawa riang. Mereka berlarian, membawa buku, menenteng kotak bekal, dan membaca keras-keras di halaman sekolah. Bayu berdiri mematung, memeluk karungnya. Aku juga pengen kayak mereka, gumamnya. Ia pun duduk di bawah pohon, mendengarkan dari kejauhan guru mengajar. Setiap kata dicernanya pelan-pelan. Walau tak ada papan tulis untuknya, pohon tua itu menjadi tempat belajarnya. Dan setiap malam, ia menulis ulang pelajaran itu di sebuah buku lusuh pemberian anak sekolah yang pernah membuangnya. Ia menulis dengan pensil kecil yang sudah hampir habis, tapi itu cukup. Itu lebih dari cukup untuk anak yang bermimpi. Namun, hidup tak pernah mudah bagi orang seperti Bayu. Suatu malam, ibunya jatuh sakit, tubuhnya panas, pernapasannya berat. Bayu panik. Ia lari ke warung, ke tetangga, ke puskesmas. Tapi semua butuh biaya. Tidak ada yang gratis. Bayu pun nekat. Ia masuk ke pasar malam dan mencoba mengaman dengan potongan pipa bekas yang ia tiup seperti seruling. Orang-orang melihatnya iba, beberapa memberinya receh. Untuk ibu saya, Bu, ibu saya sakit, katanya kepada seorang ibu yang memberinya 10.000 rupiah. Malam itu, ia hanya mengumpulkan 27.000 rupiah. Tak cukup, tapi ia tetap pulang, membeli bubur hangat untuk ibunya. Ini makan dulu ya, Bu, besok Bayu cari uang lagi, ucapnya sambil menahan tangis. Esoknya, dunia seakan berpihak. Saat Bayu sedang duduk di bawah pohon dekat sekolah, seorang guru melihatnya. Namanya Bu Rani, guru kelas ketiga. Kamu ngapain di sini? Nah, tanyanya lembut. Bayu menunduk, takut diusir. Tapi ia jujur. Saya cuma pengen dengerin pelajaran, Bu. Mata Bu Rani berkaca-kaca. Ia pun berbicara dengan kepala sekolah. Setelah beberapa minggu, akhirnya
Bayu diberikan kesempatan masuk sekolah sebagai siswa bantuan. Hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia mengenakan seragam yang lebih besar 2 nomor, sepatu sumbangan, dan tas tambal sulam. Tapi ia bangga, Bayu resmi jadi murid sekolah. Namun, perjuangan belum selesai. Setiap hari, Bayu harus bekerja sebelum dan sesudah sekolah untuk mengumpulkan uang. Ia mengantuk saat belajar, sering sakit karena kurang makan. Tapi semangatnya tak pernah luntur. Hingga suatu hari, sebuah lomba menulis diadakan di sekolah. Temanya, impian dan perjuangan. Bayu menulis dari hati. Aku ingin jadi dokter. Aku ingin menyembuhkan ibu dan semua orang miskin yang tak bisa berobat. Aku ingin membuktikan bahwa anak pemulung pun bisa bermimpi dan mewujudkannya. Tulisannya sederhana, tulus, dan menyentuh. Beberapa minggu kemudian, pengumuman pun datang. Bayu memenangkan juara pertama tingkat kota. Ia diundang ke acara penghargaan. Wajahnya terpampang di koran lokal. Anak pemulung menang lomba menulis, ingin jadi dokter. Banyak orang mulai menaruh simpati. Sumbangan datang. Beasiswa mengalir. Rumahnya direnovasi. Ibunya mulai sehat. Bayu tak lagi harus memulung. Tahun demi tahun berlalu. Bayu tumbuh menjadi remaja cerdas, masuk SMA terbaik, dan kini kuliah di Fakultas Kedokteran lewat jalur beasiswa. Ia tak pernah melupakan masa lalunya. Setiap minggu, ia mengajar anak-anak jalanan membaca dan menulis. Ia selalu berkata, "Kalau kamu miskin, jangan takut bermimpi. Tapi ingat, mimpi tak cukup tanpa usaha. Kamu harus kerja lebih keras dari orang lain. Tapi itu mungkin. Aku sudah membuktikannya." Bayu, anak pemungut mimpi, bukan hanya kisah tentang kemiskinan dan perjuangan, tapi tentang harapan, ketulusan, dan mimpi yang tak pernah mati. Didedikasikan untuk semua anak yang tak berhenti bermimpi meski hidup begitu keras. Dalam hidup, tak semua anak lahir dengan buku di tangan dan meja belajar di kamar. Sebagian harus mengais ilmu di antara sampah, menuliskannya dengan pensil patah, dan membungkus mimpinya dengan karung goni. Tapi satu hal yang pasti, mimpi tak pernah memandang siapa kamu, dari mana asalmu, atau seberapa berat hidupmu. Mimpi hanya meminta satu hal, jangan menyerah. Untuk setiap anak yang tertinggal di lorong-lorong gelap kota, yang belajar dari sisa-sisa dan mencintai ilmu meski tak punya apa-apa. Kisah Bayu adalah milikmu juga. Terus bermimpi, terus melangkah. Dunia ini mungkin tak adil, tapi harapan selalu bisa menang jika kita menjaganya tetap hidup. Kadang hidup mengajarkan kita lewat cara yang tidak pernah kita minta. Tapi setiap luka, setiap kehilangan, selalu meninggalkan satu hal, pelajaran. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita, tapi menjadi cermin untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan kalian di kolom komentar, dan bagikan video ini supaya lebih banyak hati yang tersentuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.